Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Imam Diputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pertemuan 8 jaringan komputer yang saya sudah buat dari jauh-jauh hari. Dan di sini kita lanjut saja langsung ke laporan ke-8. Yaitu laporan ke-8 itu tentang judulnya tentang instalasi WordPress. Dan di sini kita baca teori dasar dahulu. Pengertian WordPress. WordPress merupakan salah satu platform content management system yang bersifat open source. Artinya semua pengembang bisa memodifikasi platform tersebut. Selain itu, karena sifat open source-nya WordPress dapat digunakan secara gratis. WordPress sendiri saat ini terbagi menjadi dua, yaitu WordPress.com dan WordPress.org. Kedua WordPress ini berbeda. WordPress.com adalah platform pembuat website dari WordPress yang sekaligus memberikan hosting dan domain, sedangkan WordPress.org adalah penyedia platform CMS. WordPress yang bisa diunduh dan install secara gratis. Untuk menggunakan layanan ini, pengguna harus berlangganan hosting dan mendapatkan domain di penyedia lain. Yang B, fungsi WordPress. Terus membuat blog. WordPress memang pada awalnya adalah sebuah platform blog. Karena itu membuat website blog tentu menjadi keunggulan platform yang satu ini. Apalagi fitur-fitur ini di WordPress juga memudahkan untuk membuat tulisan serta menambahkan video dan gambar. Dan selanjutnya membuat profil perusahaan. WordPress juga bisa digunakan untuk membuat website yang memuat profil perusahaan. Fungsi dari website profil perusahaan adalah untuk memperkenalkan perusahaan ke publik dengan memanfaatkan website dan tujuan untuk meningkatkan manajemen perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada membuat website bisnis, membuat toko online, dan membuat website portfolio. Dan kelebihannya di situ yaitu 1. Open source, SEO friendly, plugin melimpah, murah, banyak pilihan tema. Dan kekurangannya yaitu tingkat keamanan rendah, kecepatan loading yang kurang optimal. Dan di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menginstal WordPress. Pertama, kita buka file host dan tambahkan baris berikut: my server ID 192.168.43.141. Dan ini gambarnya setelah kita masuk ke file host dan tambahkan baris berikut. Di sini kita sesuaikan dengan domain yang kita mau dan IP fitur mesin kita. Dan di sini kita lanjut, lokasi file host Windows C. Kita taruh di Windows System 32 Drivers etc. Dan di sini ada gambarnya. Dan di sini create DB, username dan password. Nah, terus kita buat database, user dan password, dan untuk WordPress pada PHP MyAdmin. Dan selanjutnya itu kita download WordPress, masuk ke folder var www.html, cd var www.html. Dan selanjutnya kita buat folder WordPress di dalam folder var www.html juga. Sudo mkdir WordPress, masuk ke folder WordPress yang telah kita buat di cd WordPress. Dan selanjutnya kita ketemu gambar ini dan kita masuk ke official state WordPress download https WordPress org latest zip. Dan gambarnya seperti ini. Dan selanjutnya ekstrak WordPress zip file. Nah, di sini ada unzip ekstrak file WordPress dengan ekstensi zip dengan perintah unzip latest zip. Di sini ada gambarnya. Nah, kita taruh di sini, saya taruh di sini. Oke, lanjut setting ownership dan permission. Nah, kita cek terlebih dahulu isi file folder pada folder root. Nah, di sini kita ada my server dan seterusnya. Oke, kita lanjut install WordPress pada web install. Nah, di sini ada ini, kita masuk ke webmin. Kita masuk ke webmin dan setelah saatnya kita menginstal WordPress. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar WordPress dan di sini kita disuruh masukkan bahasa, dan dari itu saya masukkan bahasa Inggris. Terus kita klik next, langsung kita masuk ke tampilan menu WordPress-nya. Dari sini kita harus memasukkan nama terlebih dahulu. Dan di sini saya akan memasukkan nama Imam Diputra. Dan setelah itu kita next. Nah, di sini kita harus disuruh masukkan nama web kita. Dan lanjut. Nah, di sini kita masukkan halaman kita, disuruh masukkan password, username dan password. Dan kita lanjut. Nah, alhamdulillah kita berhasil masuk ke WordPress. Nah, welcome to WordPress. Oke. Setelah itu kita lanjut main blog. Nah, berikut tampilannya. Oke, sebentar dulu. Nah,
Untuk tampilannya, dan di sini kita bisa milih tema yang kita mau. Oke. Nah, di sini Imam Dwi Putra Web. Dan beginilah hasilnya. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan pada pertemuan 8. WordPress ini adalah salah satu platform yang paling populer di dunia. WordPress menambahkan fitur plugin dan tema kepada para penggunanya yang berguna untuk mempermudah mengelola hingga mendesain website. Pada saat ini, WordPress telah menjadi salah satu CMS yang sangat ramah pengguna dengan fitur-fitur yang mudah digunakan dan dipahami, beragam optimasi yang bisa diberikan pada website, hingga fitur keamanan yang mumpuni. Beberapa alasan inilah yang menjadikan WordPress sangat populer sebagai CMS. Oke, sekian laporan dari saya. Apabila masih ada kesalahan atau kekurangan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mandi Putra, dan kita akan lanjut ke laporan praktikum jaringan komputer laporan ke-9. Oke, kita lanjut. Di sini berjudul tentang instalasi Windows Server dan Active Directory lokal. Nah, di sini saya udah menampilkan screenshotannya. Kita pertama-tama membuka virtual machine, yaitu VM. Nah, setelah masuk ke VM, kita masuk pada menu Windows 7, dan setelah itu kita klik Start. Nah, selanjutnya, beginilah tampilan Windows 7. Dan setelah itu kita memilih lagi untuk bahasa yang kita inginkan. Nah, pada gambar itu, saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan setelah itu kita klik Next. Dan selanjutnya di sini kita keluar menu pada gambar, lalu kita centang, lalu kita klik Next lagi. Dan lalu, di sini. Dan setelah melewati step-step, muncullah layar Windows 7. Beginilah layar Windows 7. Dan lanjut. Dan setelah masuk ke layar Windows 7 tadi, kita masuk ke menu pengaturan VPN. Dan kita masuk ke menu Control Panel. Dan setelah itu, kita masuk ke Network and Internet. Dan kita cari Internet Protocol version 4 TCP atau IV4. Dan lanjut. Nah, di sini, dan setelah itu kita masuk ke CMD dan masukkan alamat IP kita untuk ping server, dan di sini berhasil ping server yang kita tuju. Oke. Setelah itu, begini berhasil, dan beginilah setelah kita ping ke server yang kita tuju, yaitu putra.net. Oke. Kita lanjut ke laporan praktikum jaringan komputer laporan ke-10. Di sini laporan ke-10 ini judulnya simulasi membuat VPN server MikroTik CHR on VirtualBox. Di sini saya akan membacakan teori dasar. Simulasi pembuatan VPN server menggunakan MikroTik CHR atau bisa dibilang Cloud Hoster Router di VirtualBox melibatkan beberapa konsep dasar yang perlu kita pahami. A. VirtualBox. VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan Anda untuk menjalankan sistem operasi seperti MikroTik CHR dalam lingkungan virtual di atas sistem operasi yang sudah ada. Ini memungkinkan Anda untuk membuat lingkungan yang terisolasi untuk menjalankan MikroTik CHR tanpa mempengaruhi sistem informasi utama. Yang B. MikroTik CHR. MikroTik CHR adalah solusi perangkat keras yang dipasang pada mesin fisik atau digunakan sebagai mesin virtual di lingkungan virtualisasi seperti VirtualBox. Ini menyediakan semua fitur yang ditemukan pada router MikroTik tradisional dalam bentuk perangkat lunak. Yang C. VPN server. VPN server adalah server yang bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi aman antara klien dan jaringan pribadi yang diinginkan. VPN, yaitu Virtual Private Network, memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan pribadi melalui koneksi yang aman dan transkripsi melalui internet. Oke. Di sini dan berikut langkah-langkah simulasi membuat VPN server melalui MikroTik CHR on VirtualBox. Di sini saya kasih tahu gambarnya. Langkah pertama, kita setting MikroTik terlebih dahulu. Kita pergi ke network dan adapter 1. Dan setelah itu kita centang enable network adapter. Dan di sini kita ganti breakdown adapter. Lalu yang bacaan promise choose mode kita pilih all. Dan selanjutnya
Dan langkah yang kedua, masih berada di network. Lalu kita pilih adapter 2. Di sini kita centang lagi enable network adapter. Dan di sini kita ganti host online adapter dan kita advance, lalu kita pilih promotions mode dan kita pilih allow all juga. Dan setelah itu kita tekan OK. Dan selanjutnya, dan setelah kita masuk ke Winbox dan mengetik alamat IP, lalu kita connect. Oke, lanjut. Dan setelah kita masuk ke Winbox, kita lanjut ke Triple P dan lalu ke menu secrets, lalu kita ketik nama dan password untuk membuat VPN, lalu setelah itu kita klik OK. Dan lanjut. Dan di sini kita masih berada di menu Triple P ya. Dan lalu kita pilih interface dan di sini kita centang enable, lalu kita klik OK. Nah, dan setelah itu kita masuk ke menu hotspot, lalu kita pilih neo hotspot server. Dan di sini kita memasukkan nama dan interface. Kita kasih nama Ether1, lalu kita klik OK. Nah, dan di sini kita masuk ke menu DHCP server dan kita kasih nama DHCP1 dan interface dan kita kasih nama Ether1, lalu kita klik OK lagi. Nah, di sini setelah kita masuk ke IP pool dan lalu kita masuk ke DHCP pool dan kita kasih nama DHCP pool dan IP address. Nah, lanjut. Di sini setelah kita setting MikroTik, lalu kita pergi ke Windows 7 untuk mencoba VPN yang tadi kita buat. Nah, setelah masuk ke Windows 7, kita ke menu network lagi, lalu kita pilih adapter 1 saja, lalu kita pilih host only adapter. Lalu kita pilih advance dan kita pilih promiscuous dan pilih allow all. Dan selanjutnya, setelah itu kita masuk ke tampilan layar Windows 7. Dan selanjutnya kita masuk ke menu control panel home dan kita pilih menu network add network. Dan lanjut, kita diarahkan ke menu cost and connection option dan lalu kita pilih menu yang ketiga. Dan lanjut, dan setelah itu kita masuk ke menu dan lalu kita pilih paling atas user internet connection VPN. Dan kita diarahkan ke menu type the internet address to connect to. Dan kita disuruh masuk ke internet address kita yaitu 192.268.1.7 dan destinasi name VPN connection, lalu kita klik next. Dan setelah itu kita masuk ke menu type your username and password, lalu kita masukkan username dan di sini saya masukkan username Ion1 dan password Ion. Dan setelah itu kita klik next. Nah, di sini ada gambar kita telah terhubung atau connected. Nah, dan setelah itu kita masukkan username password dan kita diambilkan menu seperti gambar di atas yaitu telah connected. Lalu kita close. Lalu dan setelah itu kita melewati beberapa proses di atas dan alhamdulillah kita berhasil membuat VPN server di Windows 7 dan telah koneksi. Dan bisa dilihat gambarnya. Nah, di sini saya akan berikan kesimpulan pada pertemuan 10 kali ini tentang membuat VPN server. VPN server menyediakan koneksi yang aman dan transkripsi antar pengguna dan jaringan pribadi. Ini membantu melindungi data sensitif, mencegah akses yang tidak sah ke jaringan. Dan juga VPN server memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan pribadi dari jarak jauh melalui koneksi internet. Hal ini berguna bagi karyawan yang bekerja secara remote. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut laporan awal praktikum jaringan komputer laporan ke-11. Nah, apa judul laporan ke-11 itu? Yaitu Cloud Service VPS. Di sini saya akan membacakan teori dasar lagi. Cloud Server atau VPS adalah singkatan dari Virtual Private Server. Ini adalah layanan komputasi awan yang memungkinkan pengguna untuk memiliki akses ke lingkungan server virtual yang terisolasi secara virtual di dalam infrastruktur komputasi awan. 1. Yaitu virtualisasi cloud server VPS, menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi server fisik menjadi beberapa server virtual yang terisolasi secara virtual. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol penuh atas lingkungan mereka sendiri, seperti jika mereka memiliki server fisik mereka sendiri. Yang kedua yaitu akses root. Pengguna cloud server VPS umumnya diberikan akses root atau administrator lingkungan server mereka. Ini memberikan kebebasan dan kontrol penuh atas sistem operasi dan konfigurasi server, termasuk menginstal perangkat lunak, mengatur pengaturan jaringan, dan melakukan tugas administratif lainnya. Dan yang ketiga yaitu penagihan berbasis pengguna. Penyedia layanan cloud server VPS
umumnya mengenakan biaya berdasarkan pengguna sumber daya. Ini berarti pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan, membuatnya lebih fleksibel dan ekonomis daripada memiliki server fisik sendiri. Nah, di sini berikut tata cara membuat cloud server VPS. Langkah pertama, kita masuk ke cloud host, kemudian kita pilih create new, research, dan kemudian kita pilih namakan kelompok 1, dan setelah itu kita pilih type virtual machine dan OS Ubuntu, dan lokasi kita pilih Indonesia. Dan selanjutnya, setelah itu kita buat nama kita dan kita masukkan username dan password, lalu kita klik create dan lanjut. Dan setelah itu kita tunggu saja dikarenakan sedang loading dan untuk membuat nama kita seperti pada gambar di atas. Dan setelah itu kita masuk ke putih terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita login dan mulai mengetik kode. Nah, setelah itu kita melewati langkah-langkah dan kita berhasil membuat cloud service atau bisa dibilang VPS. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan pada pertemuan 11 kali ini mengenai cloud service, yaitu VPS. Nah, kesimpulannya yaitu cloud service VPS. Nah, yang pertama efisiensi. Nah, layanan cloud VPS memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya dengan menyewa harga sebagian dari server fisik. Dan ini memungkinkan pengguna untuk menghemat biaya dan menghindari pembelian dan memelihara perangkat keras yang mahal. Yang kedua, skalabilitas. Cloud VPS memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyesuaikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan mereka jika ada peningkatan lalu lintas atau permintaan pengguna dengan cepat meningkatkan kapasitas server mereka tanpa gangguan layanan. Dan yang ketiga, ketersediaan tinggi. Layanan cloud VPS seringkali menawarkan ketersediaan tinggi dan dukungan pemulihan bencana dengan menggunakan teknologi virtualisasi dan distribusi data di beberapa server. Cloud VPS dapat memastikan bahwa aplikasi dan tetap tersedia bahkan jika terjadi gangguan pada server fisik. Oke, mungkin itu saja pada pertemuan 11 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke laporan awal praktikum jaringan komputer, laporan ke-12. Dan berjudul Web Server, Cloud, dan Instalasi WordPress. Dan saya akan membacakan teori dasar. Apa saja? Software yang digunakan pada pertemuan kali ini meliputi Apache, MariaDB, PHP, PHPMyAdmin, Webmin, Catbot. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi daripada software tersebut. Apache adalah salah satu web server yang paling populer di dunia. Apache berfungsi sebagai penghubung antara komputer server dan klien yang mengakses aplikasi web. Apache menerima permintaan HTTP dari klien dan mengirimkan halaman web yang diminta dari server klien. Yang kedua, MariaDB. MariaDB adalah sistem manajemen basis data DBMS yang merupakan pengganti untuk MySQL. Dan yang ketiga, PHP. PHP Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman server-side yang umum digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. Dan yang keempat, PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah alat administrasi basis data berbasis web yang digunakan untuk mengelola dan mengatur basis data MySQL atau MariaDB. Dan Webmin adalah antarmuka pengelolaan sistem berbasis web untuk administrasi server. Ini memungkinkan administrator sistem untuk mengkonfigurasi berbagai aspek server termasuk pengaturan jaringan, pengguna layanan, dan banyak lagi. Dan selanjutnya, Catbot. Catbot adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengotomatisasi penertiban dan perpanjangan sertifikat SSL atau TLS gratis dari Let's Encrypt. Nah, di sini dan berikut langkah-langkah membuat web server cloud menggunakan software yang ada di atas. Nah, pertama-tama kita masuk ke ID close kita. Setelah itu kita klik start untuk memulai, dan setelah kita klik start maka bacaan statusnya menjadi running. Nah, seperti contoh yang ada pada gambar di atas. Dan selanjutnya, setelah itu kita masuk ke putih untuk install Apache Web Server. Dan setelah itu kita ketik di putih sudo apt install update, fungsinya untuk install atau update Apache Web Server. Selanjutnya, setelah itu kita tunggu saja sampai proses selesai. Nah, dan setelah melalui proses yang tadi, akhirnya status di putih aktif atau running. Nah,
bisa dilihat ada gambar warna hijau. Nah, dan setelah berhasil menginstal Apache Web Server, selanjutnya kita menginstal MariaDB. Nah, dan setelah itu kita cek status service MariaDB server dengan mengetik systemctl status MySQL. Nah, setelah kita ketikkan yang tadi, dan akhirnya status MariaDB aktif atau running, dan aktif berwarna hijau seperti gambar pada di atas. Nah, dan setelah itu kita ketik lagi di putih untuk setting password root MariaDB hardening sudo MariaDB strip secure step installation. Nah, setelah itu kita lanjut ke buat file PHP. Di putih kita ketikkan sudo nano var _www _html _info.php. Dan setelah itu muncul kode seperti atas, lalu kita save. Nah, di sini kita buka browser maupun Chrome kita. Nah, kita ketikkan subdomain kita imam.arrival.myd.id _info.php. Lanjut ya. Dan setelah itu kita lanjut instalasi PHP MyAdmin, dan lalu kita ketikkan sudo apt update. Nah, seperti ini. Muncul gambar seperti ini, lalu kita berikan tanda bintang. Dipilih, lalu oke. Nah, seperti itu gambarnya. Nah, dan setelah itu kita setting password db PHP MyAdmin pada tahap di atas. Nah, setelah itu kita masuk ke PHP MyAdmin nih. Nah, kita ketikkan imam.arrival.myid PHP MyAdmin. Nah, setelah kita ketikkan, maka akan muncul seperti gambar di atas. Dan jika lo berhasil login ke PHP MyAdmin, akan muncul seperti di atas. Nah, dan setelah itu kita lanjut install webmin, dan lalu kita ketikkan sudo nano etc apt /. Nah, dan setelah itu muncul kode seperti dan kita tunggu saja. Nah, jika benar akan muncul status aktif running seperti gambar di atas. Dan selanjutnya kita buka webmin kita di browser maupun Chrome. Kita ketikkan yang tadi https imam_arrival.myd.id/10.000. Dan jika berhasil, maka akan muncul menu seperti di atas. Dan di sini kita lanjut install Catbot. Dan di sini kita untuk install verb setting, ada gambarnya. Nah, dan setelah itu kita setting zona waktu. Dan setelah itu kita ganti zona ke waktu kita Asia atau Jakarta, dan selesai. Nah, kita lanjut ke instalasi WordPress. Kita pertama masuk ke DNS checker, kita ketikkan imam.arrival.myd.id. Pertama kita masukkan ke status propagasi domain. Nah, setelah itu kita cari subdomain kita, dan jikalau ada maka nanti akan centang hijau seperti setiap negara, seperti gambar berikut ya. Nah, setelah itu kita ketik putih, lalu kita ketik cd _var _www _html. Lalu kita ekstrak file installer WordPress, dan akan muncul seperti gambar di atas. Setelah itu, buat dua konfigurasi virtual host dan port 80 HTTP dan 43 HTTPS. Sesuaikan installer WordPress yang telah diekstrak. Setelah itu, buat virtual host domain untuk port 80 HTTP, arahkan folder WordPress. Nah, buat virtual host domain untuk port 4.3 HTTPS, arahkan ke folder WordPress seperti gambar pada di atas ya. Dan jika pembuatan virtual host berhasil, maka akan muncul seperti di atas. Nah, ini adalah kode-kodenya. Jika berhasil menginstal sertifikat SSL LTS Encrypt, silakan cek status sertifikat SSL pada browser seperti Google Chrome yang lain-lain. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke PHP MyAdmin sesuai IP address kita. Nah, di sini IP address saya imam_arrival.myd.id PHP MyAdmin. Nah, dan setelah itu kita klik user icons dan add user icons seperti gambar pada di atas. Seperti ini gambarnya. Cek login akun WordPress serta database-nya. Nah, kita masuk lagi ke PHP MyAdmin. Jika user WordPress dan database WordPress berhasil dibuat, maka akan dapat login dan muncul pada tampilan di atas dan bawah. Nah, beginilah tampilan WordPress kita dan setelah kita buat tadi. Balik lagi ke instalasi WordPress, buka link dari browser, Anda lakukan seperti langkah di atas. Nah, langkah di atas itu kita sudah berhasil ya menginstal WordPress ya. Dan kemudian isi database.
Jadi database name, username, password, database host sesuai konfigurasi Anda. Nah, step ke-6. Nah, ini gambar WordPress setelah kita berhasil install. Jika telah berhasil, silakan login menggunakan username dan password WordPress kita yang tadi kita buat, oke? Nah, dan jika berhasil login ke dalam panel admin WordPress, akan muncul seperti tampilan di atas. Welcome to WordPress. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke laporan praktikum, laporan jaringan komputer, ke laporan ke-13 dengan berjudul instalasi model. Di sini saya akan menjelaskan teori dasar lagi. Model adalah sebuah platform pembelajaran elektronik yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan berbasis online. Berikut ini adalah beberapa teori dasar tentang instalasi model. Persyaratan sistem. Sebelum menginstal model, pastikan sistem kita memenuhi persyaratan yang diperlukan. Model biasanya berjalan pada server web seperti Apache atau Unix dengan dukungan PHP dan database seperti MySQL dan PostgreSQL. Memilih hosting atau server. Anda dapat memilih antara menggunakan penyedia hosting model yang sudah terkelola atau menginstal model secara mandiri di server Anda. Jika Anda memilih hosting terkelola, penyedia hosting akan mengurus dan instalasi dan pilihan server untuk Anda. Jika Anda memilih instalasi mandiri, Anda perlu menginstal dan mengonfigurasi web server, PHP dan database sendiri, dan mengunduh, mempersiapkan paket model. Setelah memilih model instalasi yang sesuai, kunjungi situs resmi model.org dan unduh paket instalasi model terbaru. Dan setelah mengunduh paket tersebut, ekstrak berkas dan pindahkan ke direktori web server Anda. Kemudian, konfigurasi database. Model memerlukan database untuk menyimpan data, pengguna, kursus, dan konfigurasi lainnya. Anda perlu membuat database kosong pada sistem database Anda dan mengatur izin akses yang diperlukan pengembang, dan termasuk pembaruan keamanan dan peningkatan versi model. Nah, lanjut di bawah ini berikut langkah-langkah proses instalasi model. Di sini saya sudah men-screenshot langkah-langkah instalasi model ya. Nah, gambar pertama itu kita masuk ke ID close terlebih dahulu, dan setelah itu kita run ID close-nya. Oke, yang kedua itu kita masuk ke DNS checker. Nah, di sini kita ketik elearningimam.airlevel.myid.id. Nah, di situ tertulis ada centang dan ada silang. Nah, dan setelah itu kita masuk ke DNS checker untuk cek subdomain kita. Elearning Airlevel MyID. Dan setelah itu kita stick search dan kita tunggu sampai ada centang berwarna hijau, dan jika sudah ada centang berwarna hijau, tandanya subdomain kita sudah berhasil terdaftar. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke putih dan menuju direktori atau folder /var /www/html. Nah, lanjut. Dan setelah itu kita download model dan mengetikkan seperti yang di atas, pada gambar di atas ya, kita ketik tuh. Oke, lanjut. Dan setelah itu kita unzip file installer model. Dan setelah itu kita lanjut ubah permission dan owner folder model. Nah, di sini kita buat atau ubah folder model data di dalam folder /var. Nah, di sini selanjutnya kita ubah permission dan owner folder model data seperti gambar pada di atas. Nah, selanjutnya, yang saya kotakin itu kita buat dua konfigurasi virtual host untuk port 80 HTTP dan port 43 HTTPS. Lalu sesuaikan dengan domain Anda, lalu arahkan ke folder var /html model. Nah, di situ ada gambar saya sudah kotakin untuk konfigurasi HTTP port 80. Dan lanjut untuk konfigurasi untuk HTTPS port 433. Di sini saya juga sudah kotakin juga. Dan lanjut. Nah, ini hasil konfigurasi virtual host lakukan restart Apache 2. Nah, di sini kita masuk ke php-admin untuk buat model database via php-admin. Di sini kita masukkan password kita dulu atau nama pengguna. Nah, setelah itu kita masuk buat username serta database untuk instalasi model kita. Nah, selanjutnya kita klik go untuk membuat username dan passwordnya serta database model. Di sini saya sudah kasih tanda centang atau tanda garis ya, biar kita tahu. Nah, dan tahap selanjutnya kita install sertifikat SSL Let's Encrypt. Nah, di sini seperti gambar di atas ya. Dan pada tahap selanjutnya kita install model. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya, installation language. Kita pilih Inggris saja ya bahasanya. Dan lanjut. Nah, kita tunggu saja langsung ke web.
Nah, di sini lagi mulai install, terus di sini kita klik continue dan dia masuk ke web. Nah, di sini sudah jadi learning kita nih. Di sini kita masih install terus. Nah, di sini sudah muncul welcome, memang. Di sini sudah ada data, ada dashboard. Ya, dashboard e-learning kita sendiri ya. Nah, di sini saya buat my courses, ada imam e-learning dan praktikum jaringan komputer. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan pada pertemuan 13 mengenai instalasi Moodle. Di sini, Moodle adalah sebuah platform pembelajaran elektronik yang populer dan sering digunakan dalam lingkungan pendidikan. Instalasi Moodle bisa menjadi proses yang kompleks tergantung pada kebutuhan dan konfigurasi yang diinginkan. Namun dengan panduan yang tepat, instalasi Moodle dapat dilakukan dengan relatif mudah. Moodle memiliki persyaratan sistem yang harus dipenuhi agar dapat diinstal dengan berjalan baik. Beberapa persyaratan umum meliputi server web seperti Apache atau Unix, bahasa pemrograman seperti PHP, basis data seperti MySQL atau PostgreSQL, dan ekstensi khusus penting untuk memastikan bahwa sistem Anda memenuhi persyaratan di sini sebelum menginstal Moodle. Oke, sekian, terima kasih. Oke, kita lanjut ke laporan awal praktikum jaringan komputer, laporan ke-14 dengan berjudul Create Cloud VPN Server, Mikrotik Cair, Router OS. Di sini ada teori dasar lagi. Cloud VPN Server adalah server VPN yang dihosting di cloud komputasi awan yang digunakan untuk mengamankan dan menginskripsi koneksi antara jaringan lokal atau perangkat dengan jaringan publik seperti pengguna, dan dapat mengakses jaringan yang aman dan transkripsi dari mana saja di dunia selama terhubung ke internet. Nah, di sini ada Virtual Private Network, yaitu VPN. VPN adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi pribadi dan aman melalui jaringan publik seperti internet dan menciptakan tunnel yang transkripsi untuk melindungi data. Dikirimkan melalui koneksi tersebut, VPN dapat digunakan untuk untuk mengamankan koneksi antara jaringan lokal yang berbeda atau menghubungkan perangkat individu jaringan yang aman. Nah, di sini ada protokol VPN, root hosting, Mikrotik Cair, Router OS. Nah, konfigurasi server VPN juga, dan koneksi dan ekskripsi. Nah, di sini saya sudah screenshot lagi ya. Berikut langkah-langkah mengenai install Create Close VPN Server, Mikrotik Cair, Router OS. Nah, di sini pertama-tama kita masuk ke ID Close lagi, dan setelah itu kita masuk ke inbox dan kita ketikkan alamat IP kita 103.203.198.114. Nah, dan setelah kita mengetik alamat IP kita, lalu kita masuk ke Winbox, dan setelah itu kita ketik user kita, nama admin dan grup full. Nah, dan setelah itu kita masuk ke menu triple P dan kita masuk ke PPTP server seperti gambar di atas ya tuh. Oke, lanjut. Dan kita lanjut ke new PPT secret, dan setelah itu kita membuat nama, dan di sini saya membuat nama VPN Imam kelompok 1. Dan setelah itu kita kasih password juga, dan lalu kita klik OK. Nah, dan setelah itu kita masuk ke menu freewall dan masuk lagi ke menu NAT seperti gambar pada di atas ya. Nah, di sini kita masuk ke menu pengaturan yang ada di laptop kita. Oke, kita masuk dan kita membuat VPN Prodiver, dan di situ ya kita membuat nama-nama. Selanjutnya kita cek website, dan setelah itu kita masuk ke website untuk mengecek alamat IP kita. Di sini alamat IP kita itu 103.23.198.114. Nah, setelah itu kita ngecek server di website. Setelah ketemu, kita coba VPN kita, ternyata koneksi. Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang Create Cloud VPN Server. Membuat Create Cloud VPN Server sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan privasi dalam koneksi jaringan. Dengan menggunakan teknologi VPN dan hosting di ID Cloud, kita dapat mengakses jaringan yang aman dan terenkripsi dari mana saja di dunia melalui internet, dan Cloud VPN Server menyediakan koneksi yang aman dengan menerapkan ekskripsi pada lalu lintas data yang melewati jaringan publik serta seperti internet. Hal ini dapat membantu melindungi kerahasiaan dan integritas data yang ditransmisikan. Oke, sekian dari saya, terima. Oke, cukup sekian untuk UAS Project Praktikum Jaringan Komputer. Terima kasih. Apabila masih ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.